apakah kita pantas mensifati Allah dan seterusnya, bagaimana kita bisa menemukan Allah. Jangan anggap omongan saya benar, ini saya hanya membagi sinau bareng, membagi pemahaman saya. Manusia itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Oh, ngeri mesti. Medeni apa iki? Manusia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah yang maha, yaitu manusia memiliki yang namanya limitasi. Kalau maha pasti nggak punya limitasi. Kalau punya limitasi pasti tidak maha. Manusia pasti punya limitasi. Jadi modal mengetahui Tuhan bagaimana menggunakan, melebarkan limitasi yang kita miliki. Limitasi laku, limitasi pemahaman, limitasi kebaikan dan seterusnya. Dan kenapa kita harus sangat berterima kasih kepada Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi yang melebarkan limitasi kita. Tanpa informasi dari Kanjeng Nabi, setengah mati kita mengetahui Tuhan dengan berapa banyak namanya, dengan macam-macamnya, itu setengah mati susahnya. Butuh berapa peradaban untuk bisa memahami itu. Nah, bagaimana mengenal Tuhan? Dengan modal limitasi kita. Karena itu yang memberi limitasi adalah Tuhan juga. Sepemahaman saya, Tuhan mengalami limitasi melalui tajalinya kepada manusia. Perjalanan manusia adalah bagaimana dia bisa melebarkan limitasi untuk sampai kembali kepada yang maha, melebur, terserap kepada kemahaan. Ketika limitasi itu sudah hilang, kita juga sudah hilang. Seperti tetes air yang jatuh dari awan menjadi hujan. Ada yang turun kena daun, ada yang langsung ke sungai, tapi semuanya akan kembali ke lautan. Dan ketika sudah sampai lautan, dia akan kehilangan tetes airnya. Tidak akan ingat lagi tetes airnya ketika kembali ke lautan. Dan kita sebagai manusia menikmati perjalanan bodohnya tetes air yang sedang mencari jalannya menuju lautan. Entah itu menjawab atau tidak, karena nak teori-teori bangsane mensifati apa dan segala macam, aku milih goblok. Modal yang saya pegang selama ini bismillah sama astagfirullah. Arep ngopo-ngopo atas nama Gusti Allah aku golek jenengan. Nek salah, ya Allah, salah seberapa pun kita kan punya modal astagfirullah. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya ampunan Tuhan pasti jauh lebih besar daripada kesalahan yang manusia mampu lakukan. Jangan pikir Anda sombong bisa mengalahkan jumlah ampunan Tuhan dengan dosamu. Seberapa sih? Ada limitasi manusia bisa berbuat dosa itu. Ayam. Seampu-ampu ayam mau berdosa nggak mungkin dia maling TV gitu. Nggak mungkin toh. Nggak iso maling TV. Manusia sak dosa-dosa ini piye? Karena juga limitasimu untuk berkreasi dosa aja belum ada apa-apanya. Dengan ampun aku imajinasi wes dosa kaya ngopo. Mangan babi ora cukup, mangan babi yang dicuri dari anak yatim nggak cukup. Kalau makanan mengandung babi aja haram, gimana kalau makan babi yang mengandung? Berarti mengandung babi diambil dari anak yatim, dibunuh dulu tabrak motor dulu sudah jadi bangkai dimakan. Wis kurang dosa kaya ngopo? Isih ono imajinasi dosa berikutnya kuwi. Enggak cukup uteke dhewe seneng mau berbuat dosa itu. Dan ampunan Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Nek aku yang saya cari terharunya Tuhan. Pokoknya aku ngelakoni sak ngerti-ngertiku. Ini nanti ada hubungannya dengan sanad juga. Sak ngerti-ngertiku, tujuanku ke sana. Kalaupun nanti aku terperosok di tengah jalan, Tuhan orang deso. Yang Tuhan lihat adalah niat saya. Manusia pasti memiliki kesalahannya karena modalnya memang limitasi. Anda melihat kuping Anda sendiri aja nggak bisa. Itu limitasi yang luar biasa. Anda sabunan gini, Anda cebok pakai tangan apa? Tangan kiri. Tangan kirinya di depan atau di belakang? Ada yang gini ceboknya, ada yang gini ceboknya loh.
beda loh, mana yang benar, mana yang salah. Sanatnya nggak ada itu. Cuman tangan kiri gitu aja itu. Tangan kirimu apa tangan kiri tetanggamu juga enggak. Yuk, otak manusia ini semakin modern, ini semakin kompleks untuk bisa memahami sesuatu. Makanya gini juga. Gini, kalau sanad yang sepemahaman saya, sanad yang didorongkan, yang diajarkan oleh Gus Bah adalah sanad ilmu tentang pemahaman pemahaman Islam dari orang-orang dulu. Sangat penting karena kita harus belajar dari mereka. Tapi tidak semua orang punya akses itu. Kadang-kadang ono wong sing laire neng kutho, ono kancaku laire neng kutho nggak pernah belajar seperti itu, setengah mati dia. Ada satu sanad yang sangat penting dalam hidupnya juga, yaitu sanad pengalaman. Semua pengalaman dalam hidupmu yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kamu mengalami sesuatu. Itu yang Simbah ngomong tentang kedaulatan. Sanad pengalamanmu yang diberikan Tuhan jangan kau lupakan. Karena pengalaman itu ilmu langsung dari Tuhan. Kalau kamu bisa menggali ilmunya di situ. Semua konstruksi ilmu pasti ada aksiomanya. Aksioma itu dasarnya di mana. Gus Bah mengajak agar kamu tidak hidup sendiri dari pengalamanmu tok. Ayo kamu belajar dari apa yang masa lalu juga. Diolah, dipaske karo zaman saiki seperti apa. Karena tidak semua teraplikasi. Lagi-lagi ada ilmu, ada penerjemahan juga. Rasa pedes dibayang. Ketika saya ngomong pedes di mulut Anda beda-beda loh. Terjemahannya. Ada yang pedes sambel, ada yang pedes lada, ada yang pedes sandal jepit dan seterusnya lah. Pedes omongan, gue ya iso pedes omongan. Hanya dari satu kata pedas saja terjemahnya bisa macam-macam. Itu yang maksudnya ketika ilmu kita mendengar atau membaca, kita punya potensi salah reinterpretasi. Sehingga kita harus membaca banyak. Ada sesuatu yang kita sangat pahami, yaitu pengalaman kita dari kecil. Kita mengalami banyak hal, itu juga bisa dijadikan dasar kita ke arah mana. Karena kita sudah tahu, sudah mengalami benar-benar otentik ilmu kelakone kanthi laku. Kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak tahu ilmunya, hanya kamu tidak memahami ilmunya, hanya tahu ilmunya. Dari dua-duanya sama-sama penting. Nek Simbah ngajak memberi itu karena tidak semua orang punya akses. Kalau Gus Bah, ada loh nih bahannya, kenapa nggak kamu ambil? Yang punya akses terhadap bahan itu pelajari sebanyak-banyaknya. Yang susah, pelajari hidupmu sesungguh-sungguhnya. Karena siapapun di tengah hutan maupun di tengah perpustakaan sama-sama punya kesempatan untuk sampai ke Tuhan asal dia otentik dengan dirinya, kenal kepada Tuhannya. Itu menurut saya. Ngaten nggih. Kalau Anda berpikir bahwa demo itu ingin memecahkan masalah, berarti Anda masih naif. Kenapa 98 bisa gedenya seperti itu? Anda bisa lihat polanya di dunia. Kalau musuhnya adalah satu musuh bersama, gelombangnya akan besar. Itu biaya logistiknya mengerikan, Mas. Jagain orang 10.000 kasih makan sehari 3 kali. Terus Anda pikir yang demo-demo itu punya duit beneran buat 10.000? Pasti ada di belakangnya urusan logistik, urusan manage siapa ke depannya, tekniknya gimana, siapa kemana dan seterusnya. Habis itu ada mastermindnya juga, ada banyak langkah ke situnya. Di Indonesia demo sampai saat ini setahu saya masih untuk panggung berjoget, panggung karnaval sampai saat ini, karena tidak banyak yang betul-betul menguasai masalah. Senang rame-rame karena sudah merasa berbuat. Itu urusan pengen memenuhi hormon hormon serotonin di dalam dirinya saja. Kalau enggak enak hatinya. Teman-teman, aku tak berbuat lah sebisa mungkin. Pokoknya ngerti, pokoknya mangkat. Padahal rakyat itu adalah kekuatan yang sangat-sangat besar.
dia bisa mengalahkan semua kekuasaan, dia bisa mengalahkan kapitalisme rakyat itu. Cuman masalahnya rakyat itu cair, tidak bisa dipadatkan untuk menjadi kekuatan. Tidak mudah. Kalau dia menjadi satu aliran, semua habis sama rakyat. Anda besok seminggu berhenti beli McDonald se-Indonesia, deloki nek ra sujud-sujud. Nggak usah lama-lama. Tapi yang membuat kompak itu kan tidak sederhana. Karena setiap orang punya level pemahamannya sendiri-sendiri. Makanya saya pernah berkata, mengkritik gini nih. Mengkritik bukan dalam rangka buruk ya. Mengkritik itu saya pengen menganalisis apa benar atau enggak gitu loh. Saya waktu itu pernah mengkritik revolusi mental. Saya bukannya nggak setuju, saya senang banget kalau bisa terjadi revolusi mental. Tapi sepengetahuan saya sepanjang sejarah yang ada di dunia yang pernah saya baca, tidak pernah terjadi revolusi mental tanpa didahului oleh darurat nasional yang dipahami oleh semua orang. Harus ada daruratnya dulu nih. Bom Hiroshima Nagasaki, Black Plague, bubonic plague di Eropa yang membunuh 6 juta orang sehingga terjadi Renaissance, Great Sting di London, segala macam, banyak macam-macam. Pasti ada darurat yang semua orang paham dulu. Terjadi revolusi mental langsung semuanya, karena semuanya merasakan harus berubah bersama-sama. Belum ada yang revolusi mental langsung dipimpin sama pemerintah. Ngene wong nyun saya ngomong ya, pemahaman saya semua nabi itu pengen merevolusi mental, dan tidak ada yang bisa melakukannya hanya dengan sekejap. Kalau Islam itu startup, Kanjeng Nabi di Mekah itu 13 tahun startupnya punya user 236 paling, nggak lebih. Startup Islam lah, katakanlah gitu. Kan sedih banget tuh 13 tahun. Tapi kan revolusi mental memang tidak pernah dilakukan dengan lambat. Metodologinya harus jelas. Tapi setelah saya dijelaskan detail langsung, ternyata memang selipnya pada penerjemahan revolusi mental tersebut. Maksudnya sebenarnya bukan yang jadi pendidikan karakter apa segala macam itu kan nggak, menurut saya nggak beres. Nah gini, sekarang kenapa energinya beda? Karena sekarang arusnya tidak jelas, Mas. Sekarang siapa lawan siapa? Kita kan masih orang lawan orang lagi nih, belum orang melawan masalah nih. Ini sekarang masih bertahan loh, oligark melawan oligark. Saya nggak perlu nyebut lah. Anda tahu oligark mana lawan oligark mana, punya kesempatan sendiri bikin oligark lagi. Anda lihat tahun 2024, kalau permainannya sama seperti ini, jorok ya mesti rakaruan. 2019 saja Anda merasakan Twitter seperti, ya Allah, trending topiknya tiap hari kan menyenangkan banget. Tiap Jumat, Prabowo Jumatan kemana? Prabowo Jumatan kemana? Tiap Jumat ya aku nyenengke banget iki piye responnya iki Prabowo. Prabowo Jumatan di foto, cie pamer Jumatan. Nah, sudah salah meneh to. Urip ki salah terus lah nek isine musuh-musuhan iki. Karena musuhnya adalah musuh yang orang lain. Prabowo dan Jokowi, jangan bilang saya mendukung Prabowo, saya mendukung Jokowi, enggak. Loro-loronya ada baik ada buruknya. Saya punya pertimbangan sendiri jelas. Dua-duanya ada baik dan buruknya semuanya. Nah, yang penting kan semua setuju siapa yang harus memimpin. Nah, cuman masalahnya, lihat perang kemarin, perangnya adalah popularitas. Saya tidak menemukan diskusi esensi di ruang publik. Ono sing bahas program ekonomi, ono sing bahas manifesto tentang pendidikan piye. Ora sing ngomong apa sini sapuan-sapuan nggak jelas, populis saja. Itu yang membuat saya ekspor dewar presidennya Petro ya ora urusan lah. Sampai kayak gitu, karena saya tidak menangkap esensi gimana sih sebenarnya mau menjawab masalah. Apalagi anak demo, Mas. Cah demo itu nyuwun saya mau ngomong, saya pernah dikritik besar-besaran sama anak teman-teman Malang, mahasiswa Malang. Kamu ngomong terus, diskusi terus, nggak pernah turun ke jalan demo. Tuh. Kamu tahu, harus tahu betul problem sebelum kamu turun ke demo. Saya kasih contoh di di Surabaya. Demo mau naikin UMR, bagus atau buruk? Bagus, naikin UMR bagus ya. Jelas naikin UMR kok membuat orang lebih
sejahtera. Lihat setahun apa yang terjadi. Industri menengah tidak bisa bayar, sehingga dia harus keluar dari Surabaya, milih pindah bisnis jadi importir. Produksi berkurang, pengangguran meningkat karena demo yang sangat mulia yang namanya meningkatkan UMR. Belajar sejarah toh. Sebelum kamu berangkat ke hutan untuk mau menebas hutan sebagai seorang pahlawan, asah dulu gergajimu. Jangan berangkat ke hutan dengan golok yang ketul, tumpul. Asah dulu, belajar dulu, ketahui benar-benar sehingga sehingga kamu tidak hanya menjadi boneka dari kepentingan yang lebih besar. Kamu daulat menjadi dirimu. Mak iya ki pokok-pokok yang ini rano sing biayai, dan dari 7 orang pakai uplik itu tadi. Kita cuman sederhana nggak pengen manen, kita panennya nanti gampang. Kalau kita semua menjadi orang yang daulat, jelas dah panen akan dengan sendirinya. Karena kita berharap yang panen bukan hanya kita, tapi anak cucu kita dan seterusnya yang panen. Kan ngono. Terusan demo ngono Mas. Iki iso ruwet sak donya ki hampir ora ono demo sing Hong Kong lumayan itu. Lumayan apa jenenge? Organik. Tapi memang supporter yang berduit juga ada untuk memanage itu semua. Nang Indonesia gue biasanya ono sing bayar, munggah, joget, ya oke, diwawancarai selesai. Cuman gitu. Menurut saya ya tidak merendahkan, tapi kurang tajam itunya, goloknya gitu aja.